Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lucy Citra Resmi MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Serta terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Nurdita Dwi Oktaviana, mahasiswi dari Stikes Bogor Husada, Angkatan 2021 dari Prodi S1 Farmasi. Tahukah kamu bahwa 1,80% atau sekitar 3.419.188 jiwa orang Indonesia telah melakukan penyalahgunaan narkoba, dari dewasa hingga remaja, laki-laki ataupun perempuan. Maka dari itu, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu narkoba beserta dengan penyebabnya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu narkotika dan psikotropika? Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika, menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilakunya. Berikut adalah jenis-jenis narkotika beserta dengan golongannya. Narkotika golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2, narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi, dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin. Narkotika golongan 3, narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein. Selanjutnya, jenis-jenis psikotropika beserta golongannya. Psikotropika golongan 1, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya ekstasi. Psikotropika golongan 2, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya amfetamin. Psikotropika golongan 3, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya phenobarbital. Psikotropika golongan 4, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya diazepam. Adapun penyebab penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Penyebab internal yaitu penyebab yang timbul dari dalam diri individu tersebut. Contohnya stres, depresi, kurangnya tuntunan agama, dan kecemasan yang berlebihan. Adapun penyebab eksternal, yaitu penyebab yang timbul dari luar diri individu tersebut. Contohnya, pergaulan bebas, keluarga yang tidak harmonis, lemahnya didikan orang tua, dan lingkungan yang buruk. Berikut adalah dampak penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sebagai berikut. 1. Ketergantungan. 2. Daya ingat menurun. 3. Banyak berhalusinasi. 4. Irama jantung tidak teratur. 5. Peningkatan tekanan darah. 6. Sulit membedakan baik dan buruk. 7. Kehilangan keseimbangan tubuh. Penanggulangan dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. 1. Preventif atau pencegahan. Preventif dilakukan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan cara seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak-pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal. 2. Kuratif atau pengobatan.
kuratif bertujuan untuk menyembuhkan para korban, baik secara medis maupun dengan media lain, seperti tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba, yaitu pusat rehabilitasi narkoba. 3. Rehabilitatif atau rehabilitasi. Rehabilitatif dilakukan agar setelah pengobatan selesai, para korban tidak ketergantungan kembali terhadap narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 4. Represif atau penindakan. Represif artinya penindakan dan pemberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Dengan demikian, dari pemaparan video pembelajaran tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika dan psikotropika adalah zat berbahaya yang dapat menimbulkan efek buruk jika pemakaiannya disalahgunakan, tetapi akan menjadi sangat bermanfaat jika digunakan dengan dosis yang tepat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan baik secara materi ataupun secara penjelasannya. Saya, Nurdita Dwi Oktaviana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.